Halo guys, ini adalah spoiler alur cerita dari Battle to Rock Devon season kelima episode ke-60. Bagi yang mau menontonnya silahkan, bagi yang tidak mau ya tidak apa-apa, saya tidak memaksa kalian. Berita kehancuran sekte Mystiklot di Kekaisaran Jiama menyebar dengan cepat. Situasi di dalam Kekaisaran juga berubah drastis. Sebelumnya, faksi terkuat dan terbesar adalah sekte Mystiklot. Namun sekarang, sudah tidak akan ada lagi. Soyan dari klan Xiao benar-benar menjadi kuda hitam dan ramai dibicarakan semua orang. Dalam waktu setengah bulan, hampir semua murid sekte Mystiklot telah turun dan menyebar dan berbaur dengan warga biasa. Tidak akan ada lagi nama sekte Mystiklot di masa depan di Kekaisaran Jiama. Selain itu, nama Soyan benar-benar terkenal di dalam Kekaisaran Jiama. Bahkan, setiap hari ada banyak tamu yang berdatangan ke mansion klan Xiao untuk memberikan hadiah. Mereka berharap untuk menjalin hubungan baik dengan klan Xiao. Karena bagaimanapun sekarang, klan Xiao adalah faksi terkuat di Kekaisaran Jiama saat ini, menggantikan sekte Mystiklot sebelumnya. Setelah beberapa minggu, akhirnya Soyan menampakkan dirinya. Dia kemudian disapa kakaknya. Shaoli berkata, "Haha, anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana? Apakah lukamu sudah sembuh?" Soyan menjawabnya, "Aku terluka begitu parah kali ini. Bagaimana bisa begitu mudah pulih sepenuhnya?" Shaoding berkata, "Lakukan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Semuanya baik-baik saja selama kamu tidak ada efek yang tersisa. Kamu adalah orang paling penting di klan Xiao dan tidak boleh ada kecelakaan sedikit pun yang terjadi padamu." Soyan mengangguk. Dia kemudian bertanya, "Bagaimana sekte Mystiklot sekarang?" Shaoli menjawabnya, "Sebagian besar dari mereka sudah dibubarkan. Namun, bukankah mereka dilepaskan terlalu mudah?" Shaoding kemudian menjawabnya, "Kita telah membalas dendam dengan membunuh beberapa dalangnya. Selain itu, ada banyak murid sekte Mystiklot biasa. Tidak akan ada banyak keuntungan jika kita benar-benar membantai mereka semuanya. Bahkan itu akan berakibat buruk terhadap reputasi klan Xiao yang terlalu kejam." Soyan tersenyum. Alasannya melepaskan sekte Mystiklot adalah karena Yunji. Jika bukan karena itu, kemungkinan sekte Mystiklot akan benar-benar menjadi tiada sisa. Shaoding kemudian berkata, "Saudara ketiga, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kamu, klan Xiao tidak perlu hidup dalam sembunyi lagi. Anggota klan Xiao akan melakukan yang terbaik untuk mendukung setiap keputusanmu, apakah itu benar ataukah salah." Shaoli kemudian berkata, "Hehe, aku telah tinggal agak lama di wilayah Black Corner dan agak jauh dari orang-orang biasa." Shaoding kemudian berkata kepada Soyan dengan tersenyum, "Jika memungkinkan, bawa Yun itu untuk membiarkan kami melihatnya. Aku telah mendengar dari Halo bahwa kamu telah menunjukkan belas kasihan ini karenanya. Dia memang memiliki sedikit hubungan dengan masalah klan Xiao kita. Kita tidak akan terlalu keberatan." Soyan sedikit tertekan saat mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan, "Aku hanya berhutang banyak padanya saat aku berlatih di Kekaisaran dahulu kala." Shaoding tersenyum saat melihat Soyan seperti ini. Dia berhenti mengolok-oloknya dan berkata, "Aku sudah menyadari kata-kata yang kamu sampaikan. Aku juga sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Halo. Aku pikir dia seharusnya akan cepat kemari." Kemudian Soyan melihat Shaoli, mengingat masalah waktu yang tersisa dari Life Devouring Pill. Dia harus segera menyelesaikan masalah tersebut. Shaoding kemudian berkata, "Oh ya, benar. Semua ini berkatmu. Reputasi klan Xiao telah melonjak pesat di dalam Kekaisaran. Ada banyak sekali orang yang datang mengunjungi dan membawa hadiah setiap hari untuk kita. Adegan ini adalah salah satu yang tidak pernah kita alami di kota hutan. Jika ayah melihat ini, dia akan merasa sangat bersyukur. Dia selalu mengharapkan hal-hal besar untukmu di antara kita bertiga." Soyan mengangguk pelan. "Saat ini, aku memiliki beberapa petunjuk tentang lokasi ayah. Namun, kekuatanku saat ini
jauh dari cukup jika aku ingin menyelamatkannya sekarang. Shouting menjawabnya. Kami mempercayai kamu. Kami yakin kamu akan mampu melakukannya. Soyan tersenyum atas keyakinan yang dimiliki oleh Shouting dan Shaoli di dalam dirinya. Segera ada seseorang yang beritahu bahwa Helo sudah datang ke sini. Helo berkata, "Bocah, kamu sangat kuat, dapat sembuh dalam waktu setengah bulan. Padahal aku kira kamu setidaknya akan sembuh dalam waktu 1 bulan." Itu merupakan keuntungan terbesar Soyan setelah pertarungan hidup dan mati melawan Daozong. Mengalihkan percakapan terkait itu, Helo bertanya, "Kamu meminta seseorang untuk memanggilku. Apakah ada masalah?" Soyan kemudian berkata, "Aku ingin tahu apakah Helo telah mendengar terkait dengan faksi Hal Ausol?" Helo terkejut. Hal Ausol? Ahli misterius yang muncul dalam sekte Mistklot itu pasti adalah ahli dari faksi ini, kan? Aku memang belum pernah mendengar terkait dengan faksi ini sebelumnya. Namun, karena ahli misterius itu, aku telah mengumpulkan beberapa informasi terkait dengan faksi ini selama kamu memulihkan diri. Mungkin tidak banyak, tapi aku mengetahui kalau faksi ini sangatlah kuat. Selain itu, ini sangatlah misterius dan aneh. Dia juga berfokus pada perburuan roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisiknya mereka di benua Dogi ini. Soyan menjawabnya, "Ayah dan guruku saat ini di tangan mereka. Terlebih lagi, setelah mendengar niat mereka, sepertinya mereka sangat tertarik dengan klan Xiaoko. Mereka mungkin akan mengirimkan beberapa orang kuat di masa depan." Helo berkata, "Hal Ausol sangatlah misterius. Jarang ada orang yang tahu keberadaan mereka. Mengingat kekuatan kekaisaran Jiama saat ini, kita jauh dari cukup untuk memenuhi syarat untuk berhubungan dengan mereka. Menurut tebakanku, kemungkinan Hal Ausol ini bisa dianggap sebagai faksi yang sangat kuat bahkan di seluruh benua Dogi. Namun, sekte Mistklot tua di kekaisaran Jiama kita hanya diperintahkan di dalam kekaisaran saja. Lupakan tentang membandingkan mereka dengan benua Dogi yang sangatlah luas. Mereka hanya bisa dianggap sebagai faksi kelas 2 bahkan di wilayah barat laut tempat kita berada. Bahkan di dalam pertemuan faksi bagian laut benua, sekte Mistklot bahkan diremehkan." Soyan keheranan dengan pertemuan faksi kuat tersebut. Helo menjelaskan bahwa itu adalah pertemuan semua faksi kuat di dalam wilayah barat laut benua. Ada sebuah ambisi ingin menyatukan semua kekuatan supaya dapat dibandingkan dengan faksi di dataran tengah, namun tidak ada yang berhasil melakukannya. Helo kemudian berkata, "Haha, oh ya, 2 ahli Do Huang yang kita temui di klan Mo saat itu adalah anggota dari Sky Serpent Mansion. Sky Serpent Mansion adalah faksi kelas 1 di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui kekuatan sekte Mistklot." Sky Serpent Mansion, Soyan kaget saat mendengar ini. Segera dia mengingat kembali 2 ahli Do Huang yang dia temui ketika dia pergi ke klan Mo untuk menyelamatkan Jinglin. Tak disangka faksi ini sebenarnya lebih kuat dari sekte Mistklot. Mereka bahkan mampu untuk berkolusi di wilayah Black Corner yang sangat kacau tersebut. Soyan, Shaoli, dan Shouting semuanya kaget mendengar informasi tersebut. Helo kemudian berkata, "Sekarang sekte Mistklot telah dibubarkan. Kemungkinan kekaisaran Jiama tidak akan ada faksi yang bisa dihancurkan lagi." Helo mengisyaratkan sesuatu kepada Soyan. Namun, Soyan bingung. Apa maksud yang Helo katakan tadi? Helo kemudian berkata, "Hal Ausol tertarik dengan klan Xiaomo. Tidak mungkin untuk menyembunyikan mereka. Kamu membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Ini adalah waktu yang tepat untuk membentuk faksi baru di kekaisaran Jiama untuk tujuanmu itu. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa waktu yang kamu butuhkan untuk menyelamatkan kembali ayah dan gurumu. Membentuk faksi yang kuat untuk melindungi klan Xiao di kekaisaran Jiama ini adalah keputusan yang tepat."
Soyan memikirkannya, namun dia merasa tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Lagi pula, yang lebih penting adalah berlatih menjadi lebih kuat. Helo menyarankan, kamu tidak perlu turun tangan langsung. Akan ada yang mengurusnya sendiri seperti kakakmu kan. Namun, pembentukan faksi baru yang terpenting adalah kamu sendiri sebagai fondasi utama. Kekuatan atas namamu lah yang akan mewujudkannya. Dengan itu, kamu bisa fokus dengan latihanmu sendiri. Soyan akhirnya menyetujui saran dari Helo. Soyan meminta Helo untuk membantu mengurus pembentukan faksi baru ini. Dimulai dengan pertemuan dengan pemimpin faksi di Kekaisaran Jiama, seperti klanmu, klan Alan, klan Niter, keluarga Kekaisaran, dan Guild Alchemist. Di lain tempat dalam keluarga Kekaisaran Jiama, Jia Xingtian dan Putri Yaoye yang sedang saling berbicara mengenai perubahan situasi yang sedang terjadi sekarang di Kekaisaran Jiama. Yaoye berkata, Yun Yun telah benar-benar membubarkan Sekte Mystic Cloud. Di masa depan, Sekte Mystic Cloud hanya akan tinggal sejarah di Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian berkata, meskipun kita telah menyingkirkan Sekte Mystic Cloud, namun singa yang lebih kuat telah ada. Entah itu akan menjadi berkah atau kutukan bagi Kekaisaran Jiama kita. Yaoye kemudian berkata, kita tidak punya pilihan lain. Kita sendiri juga tak mampu mengalahkan Sekte Mystic Cloud sendirian. Selain itu, karena ambisi Yunsan, jika kita tidak bergerak, cepat atau lambat semuanya akan dimusnahkan oleh Yunsan. Jia Xingtian kemudian berkata, aku telah menerima berita informasi bahwa Soyan berniat untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran. Pada saat itu, mungkin akan ada Sekte Mystic Cloud lainnya. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Yaoye menjawabnya, kekuatan Soyan saat ini sudah tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya yang bisa melawan seorang Douzong, masih ada Medusa di sisinya. Jika kita bermusuhan, pastinya tidak akan berakhir dengan baik. Jia Xingtian menjawabnya, jangan katakan kalau kita akan diam saja melihat Soyan mendirikan faksi. Yaoye berkata, karakter Soyan tidak sekejam Yunsan. Dia juga seorang yang menghargai hubungan. Soyan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya. Mengapa kita tidak membantunya? Jika keluarga kekaisaran kita ikut serta, kita mungkin akan mendapatkan beberapa keuntungan. Jia Xingtian kaget. Maksudmu, kita tidak hanya tidak menghentikannya, namun kita juga harus membantu Soyan mendirikan faksi? Yaoye berkata, tidak ada cara lain selain ini. Jika kita membuat Soyan marah, cukup mengirimkan Medusa kepada kita, maka kita tidak akan dapat melawannya. Jia Xingtian berkata, baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan dan mencobanya dulu. Semoga saja tidak akan seperti Yunsan sebelumnya. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya, bahkan jika aku harus bertarung sampai mati. Yaoye kemudian berkata, sebenarnya Kekaisaran Jiama kita telah menurun karena Sekte Mystic Cloud telah hancur. Bahkan mungkin kita tidak memiliki kualifikasi untuk pertemuan faksi kuat. Selain itu, ada Kekaisaran Chuyun yang katanya ada faksi kuat baru bernama Sekte Racun yang juga memiliki kekuatan Douzong. Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun adalah musuh bebuyutan. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Jiama kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat, itu akan benar-benar mempermalukan kita. Jia Xingtian kemudian menjawab, sepertinya kita memang harus mengandalkan Soyan. Baiklah, aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi. Yaoye berkata, kakek pastinya tidak akan kecewa. Dia biasanya pandai menilai orang. Soyan adalah orang yang sangat menghargai hubungan.
dia pasti tidak akan membalas air susu dengan air tuba. Jia Xingtian kemudian tertawa dan tersenyum sinis. Kemudian berkata, "Kamu begitu percaya padanya?" "Yao Ye, jangan bilang kalau kamu suka dengan anak kecil itu." Yao Ye tersipu malu mendengarnya, namun dia menahannya dan berkata, "Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Kemudian Jia Xingtian berkata, bakat orang itu adalah yang paling menakutkan. Penampilannya juga cukup bagus. Karakternya dingin dan tegas, tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia benar-benar cocok. Jika kamu benar-benar menyukainya, kakek dapat membantumu memberitahukannya. Aku juga akan senang jika kedua keluarga kita dapat berhubungan melalui pernikahan. Yao Ye kemudian berkata dengan sinis, "Lupakan tentang itu. Bahkan ada Medusa yang sangat cantik di sisinya. Bahkan jika Yao Ye ingin menikahinya, dialah yang kemungkinan tidak mau menerimaku." Yao Ye di sini sudah menyerah dengan sadar diri. Jia Xingtian kemudian berkata, "Lupakan, yang terpenting bagi kita adalah membicarakan terkait faksi baru Shaoyan. Selain itu, kirimkan mata-mata untuk mencari tahu informasi terkait sekte racun dari Kekaisaran Juyun." Scene berganti keesokan harinya setelah Shaoyan keluar dari kamarnya. Diberitahu oleh pelayannya agar menemui dua kakaknya di ruang tamu. Segera Shaoyan pun pergi. Di sana ternyata kakaknya berbicara dengan putri Yao Ye. Di dalam pikiran Shaoyan dia bertanya apa yang dia lakukan di sini. Yao Ye berkata, "Tuan Shaoyan telah membantu keluarga kekaisaran kami untuk menghilangkan bencana sekte Mystic Lord. Apakah kami masih butuh alasan untuk datang dan berkunjung?" Shaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia meminum teh dari cangkirnya. Sulit mempercayai bahwa dia benar-benar peduli dengan lukanya. Yao Ye kemudian berkata, "Aku mendengar bahwa Tuan Shaoyan berencana untuk mendirikan faksi baru di dalam Kekaisaran Jiama ini." Shaoyan kemudian menjawabnya, "Klan Xiaogu memiliki cukup banyak musuh. Wajar jika seseorang harus memiliki kekuatan untuk bisa melindungi anggota klanku." Yao Ye berkata, "Keluarga kekaisaran kami tidak akan keberatan dengan Tuan Shaoyan mendirikan sebuah faksi. Kami bahkan dapat membantumu, namun aku berharap masalah sekte Mystic Lord tidak akan terjadi lagi." Shaoyan berkata dengan tersenyum, "Putri Yao Ye, yakinlah, Shaoyan bukanlah Yunsan. Selama keluarga kekaisaran tidak diam-diam ikut campur dengan masalah klan Xiaogu, Shaoyan akan mengingat bantuan dari keluarga kekaisaran." Yao Ye kemudian menjawabnya, Yao Ye percaya pada karakter Tuan Shaoyan. Sekarang, sekte Mystic Lord telah dibubarkan. Kekaisaran Jiama juga membutuhkan faksi yang kuat untuk menjadi perwakilan dari Kekaisaran Jiama ini. Dari kelihatannya, Tuan Shaoyan adalah pilihan yang terbaik. Shaoyan kemudian berkata, "Kita semua pernah bekerja sama melawan musuh yang sama. Untuk masalah pembentukan sebuah faksi, aku akan berbicara dengan Putri Yao Ye jika ada informasi tentang itu di masa depan." Yao Ye kemudian menjawabnya, "Kalau begitu, aku akan diam-diam menunggu kabar baiknya." Dia kemudian menepuk tangannya, mengisyaratkan pelayan untuk datang ke sisinya. Kemudian dia berkata, "Semua ini disiapkan kakek agar aku bawa untuk Tuan Shaoyan. Kamu adalah alkemis tingkat tinggi. Aku pikir seharusnya tidak akan ada banyak masalah terkait dengan lukamu. Selain itu, obat-obatan ini mungkin akan berguna bagimu. Masih ada masalah di kota, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal." Yao Ye segera pergi setelah memberikan semua hadiah tersebut kepada Shaoyan. Kakaknya Xiao Ding berkata, "Keluarga kekaisaran melakukan demikian karena mereka tidak punya pilihan lain selain mendukung kita. Jika mereka tidak takut pada kita, pastinya mereka akan menjaga kita membentuk faksi baru di Kekaisaran Jiama." Selain itu, Shaoli berkata bahwa dia akan kembali ke wilayah Black Corner untuk mengurus gerbang Zhou yang telah ditinggalkannya setelah Shaoyan benar-benar pulih.